Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Catherine Vivilavia, NIM C2357201043, semester 5 kelas B, program studi Sistem Informasi. Di sini saya ingin membuat sebuah video lanjutan untuk memenuhi tugas pemrograman mobile. Yaitu langsung saja menuju soalnya, melanjutkan proyek portofolio 2 PJBL 2. Untuk perintah yang pertama yaitu buat file koneksi, kemudian yang kedua buat kode API pengolahan data, yang ketiga buat kode operasi CRUD dan kelengkapannya dalam script JS. Yang keempat, pastikan semuanya berjalan dan berfungsi dengan baik. Yang kelima, semua alur aplikasi CRUD wajib menggunakan konsep seperti materi praktikum yang telah disampaikan di lab. Kemudian, yang keenam yaitu buat agar aplikasi menjadi installable dengan PWA, tidak perlu sampai change. Di sini untuk pengerjaannya saya hanya menggunakan layar dengan sambil mengerjakan tanpa ada tampilan wajah. Dikarenakan laptop saya tidak bisa mengakses kamera. Langsung saja, yaitu di sini saya sudah membuat folder API yang berisi iuran dan koneksi. Kemudian saya juga sudah membuat manifest JSON, kemudian script JS dan service worker JS. Langsung saja menuju codingannya. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu untuk koneksi PHP. Koneksi PHP ini berfungsi untuk menghubungkan file ke database MySQL, kemudian menyediakan koneksi PDO yang aman, kemudian menjadi dasar bagi semua file API lainnya. Nah, jadi setiap file API akan memanggil koneksi PHP agar bisa berkomunikasi dengan database. Jadi singkatnya, koneksi PHP ini merupakan jembatan ke database. Kemudian untuk iuran PHP, jadi file ini merupakan inti dari API. Fungsinya yaitu untuk mengatur semua proses data pembayaran. Nah, API ini bekerja berdasarkan HTTP method, yaitu get untuk membaca, kemudian post untuk menambah data, kemudian put, kemudian put untuk mengubah data, dan delete untuk menghapus data. Kemudian alurnya seperti front mengirim permintaan ke API, kemudian API memeriksa jenis permintaannya, kemudian API mengambil atau mengubah data di database, dan API mengirim hasilnya kembali dalam bentuk JSON. Nah, API ini juga memastikan data dikirim dalam format JSON, kemudian error ditangani dengan rapi, dan merespons mudah dibaca oleh JavaScript. Nah, jadi singkatnya untuk iuran PHP ini yaitu untuk otak pengolah data pembayaran. Di sini juga sudah terdapat nama, nomor telepon, tanggal, bulan, jumlah, dan juga status. Kemudian selanjutnya yaitu manifest JSON. Jadi manifest ini digunakan jika aplikasi dibuat sebagai PWA. Nah, fungsi manifest ini yaitu memberi identitas aplikasi, menentukan nama aplikasi, menentukan icon,
mengatur tampilan saat aplikasi dibuka dari layar utama, kemudian mengatur apakah aplikasi tampil seperti aplikasi asli. Jadi manifest ini tidak mengatur data tetapi tampilan dan identitas aplikasi. Jadi singkatnya manifest ini seperti KTP aplikasi. Di sini juga sudah terdapat nama pembayaran, nama yaitu pembayaran iuran, kemudian untuk short name-nya yaitu iuran bulanan RT, kemudian deskripsinya aplikasi pencatatan iuran bulanan RT framework 7 plus PHP API, kemudian start URL-nya yaitu iuran atau indeks HTML. Kemudian selanjutnya yaitu service worker.js dan script.js. Jadi service worker.js ini yaitu sebagai pengelola interaksi frontend dengan API. Tugas utamanya yaitu mengambil data pembayaran dari API, kemudian mengirim data baru ke API, mengirim perubahan data, menghapus data, dan mengatur respon yang diterima dari API. Service ini membuat frontend yaitu lebih rapi, kemudian siap dikembangkan misalkan offers atau changing. Jadi singkatnya service JS ini merupakan kurir data antara tampilan dan API. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat script.js. Jadi script.js ini berfungsi untuk mengatur jalannya aplikasi iuran RT di sisi pengguna. Nah, script ini menghubungkan tampilan framework 7 dengan API PHP sehingga data pembayaran dapat ditampilkan, ditambah, diubah, dan dihapus tanpa memuat ulang halaman. Nah, jadi saat halaman dibuka, script otomatis mengambil data dari database melalui API dan menampilkannya. Kemudian script JS juga menangani proses simpan data, tambah, dan edit. Hapus data dengan konfirmasi, pengisian form saat edit, serta menampilkan notifikasi. Dengan script ini, seluruh proses CRUD berjalan secara dinamis dan interaktif sesuai konsep praktikum. Jadi seperti itulah untuk penjelasan dari masing-masing perintah yang sudah diberikan. Akan tetapi di sini karena ada beberapa codingan yang mungkin tidak sesuai, jadi untuk iuran bulanan RT itu belum masuk. Di sini saya hanya membuat perintahnya saja, tapi untuk semua alurnya ada yang belum bisa berjalan atau berfungsi. Demikianlah penugasan untuk portofolio 2 lanjutan. Berikut merupakan portofolio 3 yang merupakan lanjutan dari proyek portofolio 2. Sekian dari saya, mohon maaf jika terjadi kesalahan ataupun kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.